Salam Sobat Muda, kita akan bahas hari ini adalah Give it to God atau serahkan semuanya ke Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Firman ini diberikan untuk mereka yang tersebar, ya, yang mengalami permasalahan karena kepercayaannya kepada Kristus. Hal ini membuat kita memahami mengapa mereka mengalami banyak pergumulan yang membuat mereka khawatir. Ya, pada zaman-zaman abad pertama, Kristenan begitu banyak mengalami tekanan, aniaya. Mereka tersebar ya di luar Israel dan mereka memiliki banyak kekhawatiran, dan firman Tuhan kali ini ditujukan kepada mereka untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Pergumulan yang mereka hadapi itu dari luar dan dalam. Pergumulan datang bukannya karena mereka berbeda dengan masyarakat sekitar yang bukan orang percaya, tetapi juga pergumulan yang disebabkan karena di dalam kehidupan sesama orang percaya pun ada suasana yang tidak nyaman di antara mereka. Jadi mereka menghadapi pergumulan dari luar karena mereka tinggal di lingkungan yang berbeda, ya, di tengah kehidupan orang tidak percaya. Tapi mereka juga mengalami dari dalam, ada masalah dari dalam, di mana di antara jemaat pun ternyata ada perselisihan atau keadaan tidak nyaman satu sama lain. Petrus menyadarkan mereka bahwa hidup harus merendahkan diri. Sama dengan kesulitan gereja pada hari-hari ini, ya, tidak selalu melulu karena masalah aniaya dari pihak luar, banyak juga dari kegagalan untuk hidup tunduk pada kedaulatan Tuhan. Ya, tentu banyak terjadi perselisihan di dalam gereja. Untuk itu hiduplah merendahkan diri di dalam kekuatan tangan Tuhan yang kuat, bukan di dalam kekuatan diri sendiri. Untuk itu, untuk menghadapi tantangan baik dari luar maupun dalam, Petrus mengingatkan untuk tunduklah atau merendahkan diri di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Jangan gunakan kekuatan kita, tapi kita mau mengandalkan kedaulatan tangan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Hidup dalam kebenaran Allah. Merendahkan diri adalah percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali dan mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya, Allah lah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kedaulatan tangan Tuhan. Jadi jangan pernah kita meragukan akan kedaulatan tangan Tuhan. Kita percaya semuanya dalam genggaman dan dalam rencana tangan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu hiduplah dalam kendali kebenaran firman Tuhan dan bukan dalam kebenaran diri sendiri. Ya, kita perlu merendahkan diri. Kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu semua dalam kedaulatan tangan Tuhan. Semua dikerjakan Tuhan untuk kebaikan kita. Ya, mungkin tidak terasa menyenangkan, ya, tapi kita mau mempercayakan sungguh bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam hidup kita. Jangan khawatir. Ya, merendahkan diri pada Allah membuat hidup kita tidak khawatir. Saat seorang khawatir yang sedang dilakukan oleh orang tersebut, sebenarnya dia sedang mengambil pikiran ke banyak cabang, sehingga fokusnya tidak lagi hanya kepada Tuhan. Orang khawatir biasanya mengandalkan bukan lagi Tuhan, tapi mengandalkan relasi, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan orang lain, gitu kan. Ya, mengandalkan harta kekayaannya, sehingga lupa bahwa fokus utama kita sebenarnya adalah Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya setiap orang percaya diminta menyerahkan semua pikiran yang terbagi-bagi itu hanya kepada Tuhan saja. Jadi serahkanlah kekhawatiran atau pikiran yang terbagi-bagi, yang fokusnya kepada kehidupan kekuatan kita sendiri, tapi kita mau fokuskan kepada Kristus. Kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Berserah beda dengan pasrah. Saat kekhawatiran muncul dalam kehidupan kita, maka akan muncul dua hal ini. Pilih berserah atau pasrah. Ya, kata pasrah memang terkesan agak pasif dan negatif. Cenderung tidak mau berbuat apa-apa dan menyerah dalam terus mengupayakan perubahan di kehidupan kita ini. Percaya kepada takdir. Tapi sedangkan kata berserah lebih aktif dan positif. Berarti turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan. Berpikir positif dan optimis. Jadi janganlah kita pasrah,
percaya kepada takdir, tapi kita mau berserah. Jadi pasrah dengan berserah itu beda banget. Dan kita mau belajar bukan pasrah, tapi kita mau berserah. Kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita. Kita menyerahkan semua tantangan masalah itu dalam tangan Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan membantu kita atau menolong kita. Aplikasinya bukan masalah seberapa besar masalah dan kesulitan yang kita hadapi, namun seberapa besar kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memilih untuk menggunakan cara dan kekuatan Tuhan dibanding dengan cara kita sendiri. Fokus kita hanya kepada Allah yang menyebabkan kita terbebas dari kekhawatiran. Jadi kita mau menyerahkan hidup kita dan kita merendahkan diri kita kepada Kristus, dan kita mau menyerahkan fokus kita yang kemana-mana tadi karena khawatir. Kita mau fokuskan pada Kristus. Jadi saudara, waktunya ngebum. Mari hari ini kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Hidup kita, masa depan kita, apapun rancangan kita, mau percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masalah, kalau Tuhan izinkan tantangan terjadi dalam hidup kita, maka kita percaya itu adalah kedaulatan tangan Tuhan. Dan ingat, setiap proses, setiap ujian yang Tuhan berikan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan kita mau menyerahkan fokus kita, tidak lagi khawatir, tidak lagi tercabang-cabang, kita tidak mau mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mau fokuskan atau menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang mengerjakan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa rancangannya, kehendaknya selalu yang terbaik, melebihi dari semua yang bisa kita kerjakan. Jadi andalkan Tuhan, hiduplah di dalam rencananya dan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.